Jadi beneran aku kemarin kena COVID sekeluarga. Aku, Igi, Avatar. Aku, Igi, Avatar. Nah ini bayinya. Oh ini bulak balik dia. Kepalanya di situ ya lagi. Oh ini coba kita mau video call nih sama dokter Erlina. Kalau untuk orang hamil, apakah saya itu kan yang saya takut nih, Bu Dokter. Aduh nanti kira-kira apalagi kan banyak ada bayinya di dalam, apakah itu akan berpengaruh nggak sama si bayinya? Atau justru ada yang bilang gini, nggak apa-apa kalau nanti lagi hamil masih hamilnya muda, ibunya kena COVID, nanti bayinya juga imunnya lebih kuat. Ada juga yang ngomong gitu, tapi kan saya jadi khawatir gitu loh Bu Dokter. Bentar lagi mau kirimin ke Pak RT sama ke warga-warga yang daerah-daerah sekitar sini yang lagi kita di jalan menuju ke rumah sakit. Kita mau cek kandungan dede bayi. Jadi kemarin itu memang benar guys, aku udah cerita di podcastnya Ivan Gunawan. Ini kalau kalian mau lihat nih. Jadi beneran aku kemarin kena COVID sekeluarga. Aku, Igi, Avatar. Aku, Igi, Avatar. Kita kena COVID. Jadi ceritanya yang COVID Gigi dulu sama Avatar. Kita juga nggak tahu kenanya di mana. Dan kita pisah rumah. Aku di rumah sebelah selama seminggu. Seminggu kemudian ya mungkin karena aku masih aktivitas, aku kena COVID. Jadi waktu itu kenapa kita nggak mau bilang-bilang, karena kemarin itu kan keadaan juga lagi tinggi banget, banyak orang yang kena COVID, banyak orang yang meninggal. Nanti kalau aku bilang iya kita COVID, kan orang nih ada aja yang pelintir-pelintir berita, nanti ada yang bilang kita di endorse COVID lah. Terus nanti kita dibilangin, wah padahal itu kan udah vaksin, kok kena? Wah nanti malah orang nggak percaya vaksin lagi. Justru kita mau lay down dulu, mau lay low dulu. Sekarang kita mau ngomong, karena kita vaksin, alhamdulillah gejalanya kita 2 hari bergejala. Setelah itu kita ya 2-3 hari lah ya pusing. Habis gitu kita ya kayak orang OTG aja, batuk sama flu lah. Gigi kurang lebih dia 10 harian. Kalau aku ya nggak nyampe seminggu. Tapi tetap kita isoman di rumah terus. Intinya sih buat teman-teman harus jaga prokes. COVID itu ada. Dan aku juga ngerasain kok pusing yang berat banget selama 2 hari itu, flu, batuk, dan hilang penciuman. Nah aku udah cerita kan sama Ivan di tempat Ivan Gunawan. Nah kalau Gigi nih, kalau kamu gimana sayang? Kamu nangis kan pertama kali COVID, coba ceritain gimana sayang? Ya pasti kaget lah, gitu lagi hamil jadi khawatir. Tapi alhamdulillah karena aku kan sebelumnya udah vaksin, jadinya alhamdulillah juga gejalanya juga gejala ringan gitu. Jadi guys, kita nggak mau ngasih tahu kita COVID apa itu tuh biar kalian juga ya tetap semangat. Takutnya kan berita ada yang meninggal, tiap hari ada yang ini, kita nggak pengen juga kita memperkeruh lagi. Ya kita isoman aja. Alhamdulillah kita juga yang udah support kita kemarin lagi sakit banyak yang kirim buah, kirim ini, kita ucapin makasih. Makasih banyak karena support itu membuat mental kita naik ke sayang, membuat imun kita naik. Dan juga buat teman-teman kalau yang kena COVID, jangan berkecil hati, tetap semangat. Yang paling bahaya memang kalau ada penyakit bawaan. Jadi jaga protokol kesehatan, pakai masker guys, double masker kalau perlu, dan perlu sih, bukan kalau perlu double masker. Vaksin, alhamdulillahnya karena kita vaksin, sekarang juga orang hamil
vaksin juga boleh. Aku sebelum hamil. Hah? Aku sebelum hamil. Nah, Gigi sebelum hamil. Tapi sekarang juga yang hamil juga boleh saya. Boleh. Jadi ya tetap jaga kesehatan lah kita. Aku penyintas juga, berarti kita penyintas. Kita penyintas COVID, dan setelah COVID itu 1-2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu masih ngos-ngosan. Sampai sekarang ini kan kita udah sebulan lah ya, udah sebulan sembuh ya sayang ya. Udah PCR sih sekarang, aku seminggu 2 kali PCR, udah 8 kali PCR, udah negatif terus. Tapi ya aku tuh ada flek putih-putih di sininya kan. Jadi lagi diobatin juga. Kalau hikmah dari Soban kemarin, karena kita kena COVID ya, waktu itu berharga untuk keluarga dan kesehatan. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Aku sakit masih ditemenin sama istri dan anak. Bayangin kalau kita sakit nggak ada yang nemenin, kita harus ngejalaninnya itu kan pasti lebih berat. Jadi keluarga nomor 1, waktu juga perlu, kita punya waktu sama diri sendiri dan keluarga yang kita cintai. Jadi stay safe guys. Kita sekarang mau cek 3D, 4D ya, kita lihat ya anaknya hidungnya mancung nggak, ayo. Wah, aku jadi asisten, Langsung. bisa dilihat hidungnya. Oh, baik itu. Wah, bayinya nggak bisa diem. Mau mulu dong, aduh. Mau jadi pemain bola. Nah, ini bayinya. Oh, ini bolak balik dia. Kepalanya di situ ya lagi. Wah, ini menjual. Ini canggih, ini apa sih 4D ya? Masih dok, aku masih pengen punya anak cewek. Ivan tuh yang dia punya tuh. Siapa? Dokter Ivan. Ya aku pengen cewek nih dok. Pengen cewek biar aku insaf. Tuh, sayang. Iya, tuh dia. Mantap. Apa dua? Ramatan 2. Iya, dia pun aja. Seneng banget dong. Senang dia punya. It's a boy, jelas. Jadi gini, kan tadi saya lihat ini Pak Dr. Azan ya. Kemarin itu perkiraannya dibilang 4 Desember, itu Iya. 40 minggunya. Jadi ini sedikit info aja, kalau 4 Desember, ya bisa dari 2 minggu sebelum inilah kalau mau Iya. sesar sebelumnya. 4 Desember, jadi paling cepat itu tanggal 20 November ya kalau mau sesar juga. Terus kemudian plasentannya nggak menghalangi jalan lahir, misalnya tujuannya normal. Tadi saya udah ngeliat organ-organ tubuhnya baik-baik aja, cowok lagi. Coba lagi. All good. Ada yang All good. iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya mau sesar itu berarti paling enggak tuh di 20 ke atas ya? Iya, di 38 itu tadi. 38 tuh 20, tanggal 20. Sorry, tanggal tadi 4 Desember ya. Tanggal 20 November itu 38 minggunya. Wah, berarti itu kalau paling cepat. sesar. Paling cepat. Paling cepat ya, tapi kalau mau sampai full term lebih takut kan, bener dong masa? Kalau Mbak itu paling bagus tuh lahir di 39, jatuhnya tuh dari 27. 27, Oh, 28, 29, 30. Nah, itu udah terserah deh, pilih ada tanggal 4. mendingan 27 aja ya. Duh dok, makasih banyak ya dok ya. Makasih. Terima kasih. Dokter Adit, makasih ya dok. Terima kasih. Semoga dokter Adit sehat, Iya. suster juga sehat. Sama. Alhamdulillah guys, kita udah selesai, kami pulang. Bayinya sehat, meskipun kemarin gigi COVID dicek, tadi 3D-nya, 4D-nya bagus. Jadi terima kasih atas doanya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Janji suci is the best. Yaudah, aku naik motor lagi ya. Oke guys, kita sekarang mau lu belum kena COVID ya? Alhamdulillah. Tapi hebat ya lu ya, lu nggak kena ya? Waktu gua kena kok lu nggak kena sih? Coba ngobrol dulu sama gua deh. Lu bisa nggak kena ya? Ya Pita, nggak tahu ya.
Karena Padahal kan lu paling lemah, maksud gue paling lembek. Kok lu nggak kena ya? nggak tahu, bingung juga makanya. Lu takut nggak waktu gua kena COVID? Lu takut nggak? Enggak sih. Kok lu nggak takut kena? Ya udah. Kan lu sama gua terus. Wallahu alam aja. Ah. Ya kalaupun kena ya udah, berarti imunnya nambah bagus lagi kalau kita kena sebenarnya. Tapi kalau lu kena, badan lu nggak kuat, ada penyakit bawaan, lu lewat gimana? Ya nggak apa-apa, berarti udah waktunya dipanggil Tuhan. Oh, Gitu. Nggak apa-apa, berarti udah waktunya dipanggil Tuhan. Gitu. Lu udah menyerahkan diri. Kalau gua kemarin itu yang gejalanya tuh 2 hari yang pusing banget sama flu, batuk, pusing banget. Nah, cuman setelahnya ya udah, gua nggak 2 hari langsung negatif, maksudnya gejalanya itu 2 hari. Cuman sekarang juga jadi masih agak batuk sih. Katanya memang begitu. Jadi gua 2 hari yang gejala pusingnya banget. Habis gitu ya gue biasa-biasa aja. Gue mau nelpon dokter Dokter Elizabeth. Salah bos. Siapa? Dokter Elina Burhan. Oh iya, Dokter Elina Burhan. Kalau Elizabeth mah ratu ya. Coba kita mau video call nih sama Dokter Erlina. Halo, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raffi sehat. Sehat Bu Dokter. Bu Dokter gimana, sehat? Aku juga pakai masker tadi buka nih karena mau ngobrol sama Raffi. Iya, aku juga mau ngobrol sama dokter karena ini. Dok, aku tuh waktu itu kemarin sempat kena COVID, Bu Dokter. Oh. Ya. Oh. Tapi Alhamdulillah sekarang sehat ya. sehat Bu Dokter, karena aku juga minum vitaminnya banyak dan aku udah vaksin. Yang gejalanya pusing, aku tuh lumayan ada kena gejala pusingnya pusing banget, terus flu, batuk, hilang penciuman, itu 2-3 hari lah kurang lebih. Habis gitu sih biasa lagi. Aku tuh kurang lebih 7-8 hari udah negatif gitu Bu Dokter. Tapi sampai sekarang ngos-ngosannya ada, terus juga masih agak batuk gitu Bu Dokter. Dikurangi dulu ya, jangan terlalu capek karena kita tahu sebagian dari pasien-pasien COVID yang sudah sembuh kadang-kadang mengalami apa yang kita sebut sebagai long COVID atau sindroma pasca COVID. Apa itu? Itu adalah kondisi pada saat pasien sudah dinyatakan sembuh, bahkan PCR-nya sudah 2 kali negatif. Raffi udah negatif belum PCR-nya? Udah kan? Udah, karena aku sebulan lalu kenanya sembuhnya udah sebulan. Tapi intinya saya ingin menyampaikan tidak usah terlalu khawatir karena memang ada gejala sisa pada sebagian orang. Sebagian lagi sih nggak masalah, sembuh sempurna, tapi pada sebagian orang ada gejala sisa. Gejala yang banyak biasanya rasa lelah, letih, mudah lelah, biasanya jungkir balik nggak apa-apa, ini jalan 200 meter kadang-kadang sudah nggak enak rasanya. Betul. Agak ngos-ngosan ya. Tapi itu memang adalah gejala sisa. Nggak usah khawatir, nanti lama-lama juga hilang. Yang penting harus positive thinking, jangan terlalu banyak khawatir, nanti stres ya. Oke? Begitu Dok ya. Tapi gini Dok, saya tuh kan sebenarnya kemarin itu yang bikin saya takut, kolesterol saya tinggi. Kolesterol saya itu 297. Saya tuh takut kalau karena kan katanya kalau kita COVID ada penyakit bawaan bisa menyerang. Tapi ya alhamdulillah sih kolesterol saya aja sih yang bermasalah. Gitu sih Dok. Sama kemarin dicek paru-paru saya ada putih-putihnya, makanya itu lagi diobatin. Makanya sekarang saya kalau udah sebulan ini sih udah mendingan sih sekarang. Waktu awal-awal baru sembuh bener-bener capek, ngos-ngosan. Tapi yang putih-putihnya itu bisa hilang kan ya Dok ya? Foto ronsen dari parunya yang ada gambaran putih-putih itu adalah juga merupakan sisa dari pada saat Raffi sakit. Jadi sebetulnya Raffi sakit itu sudah ada peradangan di paru ya, atau inflamasi atau radang di paru ya. Kalau kami menyebutnya pneumonia. Nah, kemudian pneumonia ini untuk COVID ada meninggalkan sisa di jaringan paru, yaitu pemadatan yang kalau di ronsen terlihat seperti gambaran yang putih-putih. Namun itu juga
bisa menghilang atau kembali normal. Apalagi kalau gambaran putih-putihnya itu hanya sedikit. Kalau dia cukup luas, nah ini agak-agak lama ya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan Raffi ini latihan nafas nih. Ya, latihan nafas, tarik nafas dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oh, begitu latihannya, Dok ya. Nah, bagus. Ya itu latihan mungkin pagi, siang, sore, dan malam. Itu bikin lebih enak nafasnya juga ya. Sama yang bikin khawatir itu, Dok, kemarin Gigi juga kena, Rafathar juga kena. Tapi kalau Rafathar mungkin karena dia masih kecil, dia cuman flu aja, dia nggak ngerasain apa-apa, dia ketawa-ketawa. Tapi lumayan juga 2 minggu, Gigi juga ya hampir 2 minggu lah mereka. Tapi kalau Nagita tuh yang saya khawatirkan kan kandungannya, Bu Dokter. Jadi kira-kira kalau anak kecil yang terkena sama ibu hamil bagaimana ya Bu Dokter ya? Saya takut setelah COVID-nya, alhamdulillah mereka udah sembuh sih. Alhamdulillah Rafathar dan Gigi juga udah sembuh ya. Jadi memang COVID ini penyakit menular kan. Jadi kalau Raffi kena karena mungkin interaksi yang dekat dengan istri dan anak juga menularkan. Jadi ini adalah bukti bahwa ini penyakit menular dan ini nyata. Jadi jangan percaya dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada, nggak usah pakai masker ya, itu salah ya. Jadi memang ini penyakit menular. Terbukti kan Raffi sakit lalu anak dan istri juga Justru sakit. Gigi dulu yang sakit, kena saya. Ya jadi Gigi yang nular. Ya. Menjagamu berdua kita